Panglima Komando Koarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto mengikuti penutupan latihan Armada Jaya 41 tahun 2023 di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan yang diawali dengan kaji ulang, evaluasi dan laporan pelaksanaan baik secara nyata maupun virtual oleh Dan Kodiklatal, Letjen TNI Marinir Suartono selaku Direktur Latihan. Dan pada pelaksanaannya dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Dan Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksdia TNI Heru Kusmanto yang diwakili Asisten Operasi Pangkoarmada RI Laksamana Pertama TNI Iswarto mengikuti rapat kesiapan latihan gabungan TNI tahun 2023 yang dipimpin langsung Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono di Wisma Ahmad Yani, Jakarta. Latihan gabungan TNI tahun 2023 akan melaksanakan latihan operasi udara gabungan, operasi laut gabungan, operasi amfibi, operasi pendaratan administrasi, operasi lintas udara, operasi pendaratan gabungan, dan operasi dukungan atau pasukan khusus, bantuan tempur dan peperangan. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto memimpin upacara pelepasan kontingen Pekan Olahraga Wilayah Barat Koarmada RI tahun 2023 bertempat di lapangan Kolat Koarmada RI Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menurut rencana, Porwilbar tahun ini akan mempertandingkan 3 cabang olahraga, yakni sepak bola, bola voli putra dan putri, serta tenis lapangan perorangan. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksdia TNI Heru Kusmanto menghadiri upacara pembukaan Pekan Olahraga Wilayah Barat tahun 2023 yang dibuka oleh Komandan Pusat Hidrosionografi Angkatan Laut Laksdia TNI Nur Hidayat, mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali di Stadion Trisila Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, mempertandingkan 3 cabang olahraga, yakni sepak bola, bola voli, dan tenis lapangan. Pelaksanaan Porwilbar ini merupakan momentum untuk membangun soliditas dan solidaritas di antara prajurit TNI Angkatan Laut dengan melalui persaingan yang sehat. Dan lebih dari itu, Porwilbar juga menjadi talent scouting event yang dapat melahirkan bibit-bibit unggul atlet dari kalangan prajurit TNI Angkatan Laut. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto yang didampingi Ketua PG Jalasenasri Armada RI Nyonya Yayu Heru Kusmanto menghadiri acara Parade Surya Senja bertempat di lapangan Arafuru, Bumimoro, Surabaya, yang pelaksanaannya dipimpin oleh Ketua Umum Jalasenasri Nyonya Vera Muhammad Ali selaku Ibu Taruna AAL dan disaksikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Gubernur Akademi Angkatan Laut Maijen TNI Marinir Endi Supardi, dan para pejabat tinggi TNI Angkatan Laut. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri upacara penutupan pendidikan atau Tupdik dan wisuda sarjana 84 taruna dan 10 taruna wanita Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-68 tahun 2023 yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertempat di Gedung Mas Pardi AAL Bumimoro, Moro Kerembangan, Surabaya. Dengan berakhirnya pendidikan tersebut, maka 94 alumni D4 atau setara S1 Lembaga Pendidikan AAL ini berhak menyandang gelar STRH, Sarjana Terapan Pertahanan dengan 5 program pendidikan. Panglima Komando Koarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto memimpin paparan latihan bela negara Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI bertempat di Lounge Macan Kumbang Mako Koarmada RI. Dengan dilaksanakannya presentasi paparan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada pimpinan TNI Angkatan Laut tentang rencana pembinaan kesadaran bela negara karyawan BPOM RI di Kolat Koarmada RI. Sedangkan tujuannya adalah sebagai bahan masukan bagi pimpinan TNI Angkatan Laut dan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara dan kepemimpinan karyawan BPOM RI di Kolat Koarmada RI tahun 2023. Panglima Komando Koarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dalam rangka menerima kunjungan Courtesy Call Chief of Navy Republic of Singapore Navy Rear Admiral Sin Wat di Gedung Utama Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Pertemuan ini sebagai sarana untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Angkatan Laut kedua negara. Kedua pimpinan Angkatan Laut ini sepakat dalam peningkatan profesionalitas latihan antar kedua negara dan menunjukkan dukungan timbal balik yang kuat. Panglima
Komando Koarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali untuk kegiatan video conference pada acara pembukaan latihan Posko Latihan Gabungan Tentara Nasional Indonesia tahun 2023 bertempat di ruang rapat Kasal, Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Panglima Komando Koarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto yang diwakili Kepala Staf Koarmada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rioduta menyaksikan upacara pembukaan pelatihan Supervisory Development Program atau SDP dan Management Development Program atau MDP Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM yang dibuka secara resmi oleh Kepala BPOM Dr. Penny Kalukito MCP bertempat di Gedung Kanopus Komando dan Latihan Koarmada RI. Panglima Komando Koarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto yang didampingi Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista, segenap pejabat utama Koarmada RI dan pimpinan tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Badan Pelatihan Obat dan Makanan atau BPOM melaksanakan latihan menembak pistol bertempat di lapangan tembak indoor Mako Puspomal, Jakarta Utara. Sementara itu, sebelum latihan menembak secara simbolis juga telah dilaksanakan tukar-menukar cendera mata antara Pangkoarmada RI, Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto, dan Kepala Badan POM Dr. Penny Kalukito. Selain latihan menembak, pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penanaman pohon buah langka, yakni buah bumi, gowok, dan kokosan. Panglima Komando Koarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri presentasi paparan penembakan senjata khusus Exocet MM40B3, C802, dan C705, serta presentasi paparan konsep manuver Pasrat yang pelaksanaannya dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertempat di Lounge Macan Kumbang, Mako Koarmada RI. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksda TNI Didong Rioduta mewakili Pangkoarmada RI Laksda TNI Heru Kusmanto menyambut kedatangan kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat USS Blue Ride LCC-19 yang dikomandani oleh Kapten Gregory Junior bertempat di dermaga 107 JTC-2 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kedatangan kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat USS Blue Ride LCC-19 dan juga onboard Panglima Armada ke-7 Vice Admiral Carl Thomas di Pelabuhan Tanjung Priuk ini disambut hangat oleh Koarmada RI Laksda TNI Didong Rioduta. Panglima Komando Koarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dalam rangka undangan koktail party di kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat USS Blue Ride yang dikomandani oleh Kapten Gregory Junior bertempat di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Panglima Komando Koarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto yang didampingi Ketua PG Jalasena Sri Koarmada RI Nyonya Yayu Heru Kusmanto menghadiri sekaligus mengikuti upacara prasetya perwira TNI dan Polri tahun 2023 dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo yang didampingi Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Panglima Komando Koarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto yang didampingi Ketua Gabungan Jalasena Sri Armada RI Nyonya Yayu Heru Kusmanto turut hadir dan mengikuti pembekalan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali kepada perwira remaja Akademi Angkatan Laut Angkatan 68 tahun 2023 bertempat di Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta Utara. Panglima Komando Koarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menerima secara resmi perwira remaja lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-68 tahun 2023 bergabung di jajaran Koarmada RI yang pelaksananya bertempat di Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta Utara. Komandan Satuan Udara Komando Armada Republik Indonesia Kolonel Laut Pelot Batos Leksono membuka secara resmi latihan peningkatan profesionalisme prajurit 1 Koarmada RI TW3 tahun anggaran 2023. Materi latihan yang dilaksanakan yaitu evakuasi medis udara atau EMO dan marshaling bagi personil di jajaran Koarmada RI, yaitu para personil dari Satuan Koarmada RI, personil dari Satuan Eskorta dan Satuan Amfibi Koarmada 1, serta personil dari Lanudal Jakarta
bertempat di Gedung Nanggala, Mako Armada RI, Jakarta Pusat. Latihan peningkatan profesionalisme yang dilaksanakan Satmar Armada RI dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan seluruh prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut, pengawal Satmar Armada RI, dilatihkan dengan berbagai pengetahuan guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas di kesatuan. Satuan Udara Komando Armada Republik Indonesia beserta jajaran dan Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Jakarta melaksanakan latihan evakuasi medis udara 2023 dengan menggunakan pesawat NC212-200 MPA P8201 bertempat di Apron Lanoda, Jakarta, Pondok Cabe, Jakarta. Dan Kolat Armada RI, Laksamana Pertama TNI Endra Hartono, menyaksikan upacara penutupan pelatihan Supervisory Development Program atau SDP dan Management Development Program atau MDP Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan atau PPSDM POM, Ibu Samsidar Tamrin, bertempat di lapangan Kolat Armada RI Jakarta Utara. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto didampingi Ketua PG Jalasena Sri Armada RI Nyonya Yayu Heru Kusmanto menghadiri Hari Angkatan Laut Rusia bertempat di Saint Petersburg, Rusia. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto yang diwakili Kasko Armada RI Laksda TNI Didong Rioduta dalam rangka mendampingi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali turut menyaksikan secara langsung penembakan senjata khusus TNI Angkatan Laut dalam manuver lapangan latihan gabungan TNI tahun 2023 bertempat di wilayah perairan Laut Bali. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksda TNI Heru Kusmanto yang diwakili Kepala Staf Armada Republik Indonesia Laksda TNI Didong Rioduta didampingi Wakil Ketua Pengurus Gabungan Jalasenasi Armada RI Nyonya Marta Didong Rioduta menyambut kedatangan Kepala Staf Angkatan Laut Filipina Toribio de Adasi didampingi Mrs. Mercy Christine Adasi bertempat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksda TNI Heru Kusmanto yang didampingi Ketua PG Jalasena Sri Armada RI Nyonya Yayu Heru Kusmanto menghadiri kegiatan pembinaan potensi maritim Lana Lampung dan Brigif 4 Marinir bertempat di Pesawaran, Lampung. Pangko Armada RI Laksda TNI Heru Kusmanto didampingi Ketua PG Jalasena Sri Armada RI Nyonya Yayu Heru Kusmanto hadir dan mengikuti tatap muka Kepala Staf Angkatan Laut selaku Pembina Utama Jalasena Sri Laksamana TNI Muhammad Ali bertempat di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Pangko Armada RI Laksda TNI Heru Kusmanto mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dalam menerima kunjungan Duta Besar Malaysia untuk Republik Indonesia Dato Syed Muhammad Hasrin Aidit bin Tengku Husin di lobi Gedung RM Marta Dinata Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Kasko Armada RI Laksda TNI Didong Rioduta memimpin upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-78 yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2023 bertempat di lapangan Arafuru, Mako Armada RI Jakarta. Sementara itu, Pangko Armada RI Laksda TNI Heru Kusmanto mengikuti upacara HUT Kemerdekaan RI ke-78 yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Pangko Armada RI Laksda TNI Heru Kusmanto didampingi Ketua PG Jalasena Sri Armada RI Nyonya Yayu Heru Kusmanto menghadiri delivery seremoni 2 unit Harbor Truck yang secara simbolis dibuka oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksda TNI Ahmadi Heri Purwono bertempat di galangan PT Novtu Shipyard Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pangko Armada RI Laksda TNI Heru Kusmanto melaksanakan kunjungan ke pusat pelatihan Wind Tunnel Brimopolri yang diterima langsung oleh Dankor Brimopolri Komjen Polisi Anang Revandoko bertempat di Satlat Wind Tunnel Brimopolri Cikeas. Pangko Armada RI Laksda TNI Heru Kusmanto mengikuti rapat staf dan komando TNI Angkatan Laut yang dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Wisma Elang Laut atau WEL Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Keempat, mendukung program kemandirian industri pertahanan dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Dan kelima, jaga netralitas TNI dalam percaturan politik, khususnya Asisten Operasi Pangko Armada RI Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayu Seto mengikuti rapat evaluasi latihan 2022
dan proyeksi latihan 2023 yang Selain itu dibahas beberapa evaluasi terhadap latihan yang telah dilaksanakan TNI Angkatan Laut selama tahun 2022 dan proyeksi latihan di tahun 2023, baik perencanaan maupun penyiapan yang harus dilaksanakan. Panglima Komando Koarmada RI melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-78 yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Koarmada RI, Laksamana Muda TNI Didong Riyodota, serta diikuti oleh pejabat utama, Kasatker, dan seluruh perwira, bintara, tamtama, serta PNS jajaran Koarmada RI, bertempat di lapangan Arafuru, Mako Koarmada RI, Jakarta. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-64 kapal selam TNI Angkatan Laut melaksanakan upacara peringatan di Dermaga Ujung Madura, Koarmada II. Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menerima Brevet Kehormatan Hiu Kencana yang disematkan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Penyematan ini berlangsung secara on-board di kapal selam KRI Alugoro 405 yang tengah berlayar di Dermaga Koarmada II menuju perairan Surabaya. Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-64 tahun 2023 Satuan Kapal Selam TNI Angkatan Laut atau sering disebut Korps Hiu Kencana di depan Gedung Candrasa Mako Satsel Koarmada II Ujung Surabaya. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto didampingi Kaskoarmada RI Laksamana Muda TNI Didong Riyodota beserta pejabat utama Koarmada RI menerima kunjungan Asopkasal Angkatan Laut Filipina Rear Admiral Jose M.A. Ambrosio Ki beserta staf di ruang VIP Koarmada Republik Indonesia Jakarta. Pangkoarmada RI Laksdia TNI Heru Kusmanto menghadiri paparan tentang latihan penembakan torpedo Sud KRI Cakra 401 dan well firing test KRI Alugoro 405 yang pelaksananya dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali bertempat di Gedung Neptunus Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Pangkoarmada RI Laksdia TNI Heru Kusmanto menghadiri upacara parade senja yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo bertempat di lapangan Bela Negara Kementerian Pertahanan Jakarta. Pangkoarmada RI Laksdia TNI Heru Kusmanto didampingi Ketua PG Jala Senastri Armada RI Nyonya Yayu Heru Kusmanto menghadiri wisuda purnawira perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali bertempat di lapangan Arafuru AAL Bumi Moro Surabaya. Pangkoarmada RI Laksdia TNI Heru Kusmanto mewakili Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menjadi narasumber pada Seminar Ketahanan Nasional Sosial Budaya Lemhanas RI yang dipimpin langsung oleh Gubernur Lemhanas RI Andi Wijayanto bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta dan mengusung tema membangun konektivitas maritim selatan-selatan dalam mendukung ketahanan nasional. Kaskoarmada RI Laksda TNI Didong Riyodota didampingi Wakil Ketua PG Jala Senastri Armada RI Nyonya Marta Didong Riyodota menghadiri acara Gala Internasional Maritime Dialogue. Mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertempat di Hotel Jetwing Lighthouse, Sri Lanka. Pangkoarmada RI Laksdia TNI Heru Kusmanto didampingi pejabat utama Koarmada RI menerima kunjungan Komandan Komando Latihan Angkatan Laut India Vice Admiral M.A. Hampiholi beserta staf bertempat di ruang VIP Panglima Mako Koarmada RI Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, Pangkoarmada RI yang didampingi segenap pejabat utama Koarmada RI menyambut Komandan Komando Latihan Angkatan Laut India beserta staf dan mengucapkan selamat datang serta berterima kasih karena sudah berkenan berkunjung ke Koarmada RI.
Pangku Armada RI Laksdia TNI Heru Kusmanto yang diwakilkan Asop Pangku Armada RI Laksma TNI Heri Triwibowo menerima undangan ke kapal perang milik Angkatan Laut India bertempat di dermaga JTC-2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Hadir pada kunjungan tersebut Asop Kasal Laksda TNI Denny Hendrata, Asintel Pangku Armada RI Laksma TNI Ari Hendrawan, dan perwakilan pejabat TNI Angkatan Laut Kota Wilayah Jakarta serta pejabat Mabesal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan persaudaraan antara TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut India. Para atlet menembak Armada RI mendominasi terbanyak sekaligus menjadi juara umum dengan meraih juara dan medali sebanyak 7 medali baik emas, perak maupun perunggu pada kejuaraan menembak Kalsel Cup tahun 2023 di lapangan tembak Satrian Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Kepala Staf Koarmada Republik Indonesia Laksda TNI Didong Rioduta yang mewakili Pangku Armada RI Laksdia TNI Heru Kusmanto menerima kunjungan Command PLL China Deputy Commander of Southern Theater Command PLL atau People Liberation Army Vice Admiral Wei Wenhui bersama Deputy Commander of Southern Theater Command Navy PLL Real Admiral Liu Rongfu bertempat di ruang VIP Panglima Mako Koarmada RI Jakarta Jumat 20 Oktober 2023 ini. Aspotmar Pangku Armada RI Laksma TNI Dr. Imam Teguh Santoso mewakili Pangku Armada RI Laksdia TNI Heru Kusmanto hadir pada peresmian monumen pesawat A4 Skyhawk Suwabuana Paksa yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Fajar Prasetyo di Taman Seno, Tebet, Jakarta Selatan. Pada kesempatan ini, Kasau dalam sambutannya mengatakan, dengan lokasi monumen yang strategis, diharapkan masyarakat dapat mengenal lebih dekat tentang sejarah pengabdian pesawat sebagai salah satu kekuatan inti TNI Angkatan Udara di Lanut Iswayudi, Lanut Sultan Hasanuddin, dan Lanut Rusmin Nuryadin. Pangku Armada RI Laksdia TNI Heru Kusmanto menghadiri acara delivery ceremony Special Mission Combat Boat yang peresmiannya dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksdia TNI Ahmadi Heri Purwono di Jetski Cafe, Jakarta Utara. Kasku Armada RI Laksda TNI Didong Rioduta mewakili Pangku Armada RI Laksdia TNI Heru Kusmanto secara virtual mengikuti seminar pendidikan Pasis Dikrek ke-51 Sesko TNI tahun 2023 di ruang kerja Kasku Armada RI Jakarta. Seminar ini mengusung tema ancaman kawasan dan percepatan realisasi TNI Visi Outward Looking Defense. Armada RI Laksdia TNI Heru Kusmanto menghadiri Gerakan Nasional Ketahanan Pangan tahun 2023 yang dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin bertempat di Taman Pancasila Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Acara yang bertajuk Ketahanan Pangan untuk Indonesia Maju tersebut diinisiasi oleh TNI melalui kolaborasi dengan Kementerian Pertanian dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini merupakan wujud nyata TNI di usianya ke-78 tahun untuk ambil bagian dalam mendukung program pemerintah, pembangunan ketahanan pangan nasional, dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Hadir dalam rangkaian acara ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Nasional Pangan Arief Prasetyo Adi, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin, dan segenap jajaran dari unsur TNI, Kementerian Pertanian, dan masyarakat. Asrena Pangku Armada RI Laksma TNI Igung Putu Alijaya beserta Asisten Intelijen Pangku Armada RI Laksma TNI Iwan Setiawan dan Asisten Personil Pangku Armada RI Laksma TNI Tresna Kusumawati hadir pada acara peringatan Hari Bela Diri Jepang bertempat di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Dan Kolotko Armada RI Laksma TNI Endra Hartono mewakili Pangku Armada RI Laksdia TNI Heru Kusmanto menyambut kedatangan delegasi Angkatan Laut Korea, yaitu Komandan Kapal Perang Destroyer atau perusak milik Angkatan Laut Republik Korea Selatan Rox Gwanggeto The Great DDH 971, Kapten Kim Hyong Chul beserta perwira staf bertempat di ruang VIP Panglima Mako Armada RI Jakarta. Kasku Armada RI Laksda TNI Didong Rioduta menerima paparan rencana garis besar latihan operasi penyelamatan kapal selam tahun 2023 oleh Kepala Dinas Penyelamatan Bawah Air Kadislam Bair Koarmada II, Kolonel Laut Teknik Yuda Priya Romde.
bertempat di Lounge Macan Kumbang, Mako Koarmada RI Jakarta. Pangko Armada RI Laksdia TNI Herukusmanto mengikuti acara Sea Power Conference 2023 yang diselenggarakan oleh Royal Australian Navy di International Convention Center, Sydney, Australia. Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Herukusmanto mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dalam acara Sea Power Conference 2023 yang diselenggarakan Royal Australian Navy di International Convention Center, Sydney, Australia. Pangko Armada RI Laksdia TNI Herukusmanto menerima kedatangan Ketua Umum Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pelayanan Kesehatan Paripurna atau LPA-PKP Ibu Dr. Din Ernawati beserta staf dalam rangka akreditasi Balai Pengobatan Markas Komando Koarmada RI bertempat di ruang kerja Panglima Mako Koarmada RI Jakarta. Koarmada RI Laksdia TNI Herukusmanto menyaksikan kompetisi artileri jajaran Koarmada RI yang dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali dari atas KRI Raden Edi Marta Dinata 331 yang berlayar di sekitar Pulau Gundul, Utara Semarang. Koarmada RI menggelar seminar nasional Hari Armada tahun 2023 yang dibuka oleh Wakasal Laksdia TNI Erwin S. Aldi-Dharma. Mewakili Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali bertempat di Gor Obesaf Markas Komando Koarmada RI Jakarta Pusat. Seminar nasional ini mengusung tema Koarmada RI mendukung kekuatan laut Nusantara terus melaju bersama untuk Indonesia maju. Kas Koarmada RI Laksdia TNI Didong Rio Duta mewakili Pangko Armada RI Laksdia TNI Herukusmanto menyambut dan menerima tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK-RI di Koarmada RI bertempat di Lorong Macan Tutul, Mako Koarmada RI Jakarta. Pangko Armada RI Laksdia TNI Herukusmanto mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi atau rakor Rencana Keuangan Renaku 2 dan Apel Komandan Satuan TNI Angkatan Laut tahun 2023 yang dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali bertempat di Kesatrian Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Koarmada RI menggelar latihan pencarian dan penyelamatan Search and Rescue atau SAR Laut Koarmada RI tahun 2023 yang dibuka oleh Komandan Kopeba Koarmada RI Laksamana Pertama TNI Yosua Domingus Aipasa pada upacara pembukaan latihan pencarian dan penyelamatan SAR Laut Koarmada RI yang bertempat di Mako Kopeba Koarmada RI Jakarta. Pangko Armada RI Laksdia TNI Herukusmanto turut menyaksikan latihan pasukan anti-teror Detasemen Jalamangkara atau Denjaka untuk memperkuat pengamanan infrastruktur energi bertempat di perairan Balikpapan, Kalimantan Timur. Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Herukusmanto memimpin upacara serah terima jabatan Pangko Armada 3 yang diserah terimakan dari Laksamana Muda TNI Rahmat Jayadi kepada Laksamana Muda TNI Hersan di lapangan Arafuru, Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Usai menjabat Pangko Armada 3, Laksamana Muda TNI Rahmat Jayadi selanjutnya akan menjabat sebagai Asisten Operasi atau ASOP Panglima TNI. Sedangkan Laksamana Muda TNI Hersan sebelum menjabat Pangko Armada 3 menjabat sebagai Sekmin Pers Kemensnek RI. Kas Koarmada RI Laksamana Muda TNI Didong Rio Duta didampingi Wakil Ketua Jalasena Sri Armada RI Nyonya Marta Didong Rio Duta memimpin kegiatan kunjungan anjaksana kepada Panglima Koarmada RI dari masa ke masa periode Juni 2022 sampai dengan September 2022, yaitu Laksamana Madya TNI Purnawirawan Abdul Rashid dalam rangka memperingati Hari Armada tanggal 5 Desember tahun 2023 di Pondok Daim, Jakarta Utara. Sementara itu, Ketua Gabungan Jalasena Sri Armada RI Nyonya Yayu Herukusmanto melaksanakan kunjungan anjaksana ke Pangko Armada RI dari masa ke masa, yaitu merupakan Pangko Armada RI pertama, yaitu Laksamana Madya TNI Purnawirawan Agung Prasetyawan menjabat pada periode Februari 2022 sampai dengan Juni 2022. Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Herukusmanto didampingi Ketua Gabungan Jalasena Sri Armada RI Nyonya Yayu Herukusmanto memimpin acara doa bersama dalam rangka memperingati Hari Armada RI tahun 2023 bertempat di Masjid Bahrul Ulum Kesatrian Pondok Dayung, Jakarta Utara. Pangko Armada RI dalam sambutannya mengatakan bahwa doa bersama ini merupakan wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memohon kelancaran, keselamatan, dan kesuksesan pada rangkaian kegiatan menjelang puncak peringatan Hari Armada RI tahun 2023.
Pada kegiatan ini juga dilaksanakan penyerahan santunan dan peninjauan terhadap dermaga Pondok Dayu yang menurut rencana akan dijadikan lokasi puncak acara peringatan Hari Armada tahun 2023 pada tanggal 5 Desember 2023. Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto didampingi Ketua Gabungan Jalasrasri Armada RI Nyonya Yayu Heru Kusmanto memimpin upacara tabur bunga di laut dalam rangka memperingati Hari Armada tahun 2023 bertempat di atas kapal perang Republik Indonesia KRI Semarang 594 yang berlayar di sekitaran perairan Jakarta. Acara diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan pelarungan karangan bunga ke laut yang dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto dan diakhiri dengan tabur bunga oleh seluruh tamu undangan. Selanjutnya pada acara penutupan dilaksanakan penghormatan kepada para pahlawan dan pembacaan doa. Dalam rangka Hari Armada tahun 2023, Armada RI melaksanakan kegiatan bakti sosial atau baksos dan donor darah, serta kegiatan pencanangan 3 program TNI Angkatan Laut, Gempal Terbesar, Wisata Angkatan Laut, dan Prokelasi. Kegiatan ini dipimpin Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto, didampingi Ketua Gabungan Jalasrasri Armada RI Nyonya Yayu Heru Kusmanto, bertempat di gedung OB Syaaf Mako Armada RI Jakarta. Menjelang puncak peringatan Hari Armada Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 yang jatuh setiap tanggal 5 Desember, Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto didampingi Ketua Gabungan Jalasrasri Armada RI Nyonya Yayu Heru Kusmanto memimpin pelaksanaan ziarah dan tabur bunga bertempat di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan. Pada pelaksanaannya, kegiatan ziarah ini digelar melalui proses upacara yang diawali dengan penghormatan kepada arwah pahlawan, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dan peletakan karangan bunga di tubuh Taman Makam Pahlawan, yang dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara para pahlawan oleh Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto dan diikuti para peserta ziarah, serta penghormatan terakhir kepada arwah para pahlawan. Komando Armada Republik Indonesia menggelar puncak peringatan Hari Armada RI yang pelaksanaannya dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, bertempat di Kompleks Satuan Komando Armada 1 Pondok Dayu, Jakarta Utara. Pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan parade dan defile pasukan, demonstrasi kecakapan prajurit TNI Angkatan Laut, dan hiburan, pentas kesenian tradisional dan nyanyian lagu Nusantara yang mewakili Armada RI, Armada 1, Armada 2, dan Armada 3, serta panggung hiburan prajurit. Komando Armada Republik Indonesia menggelar sosialisasi kontingensi operasi militer perang yang pelaksanaannya dipimpin oleh Asop Pangko Armada RI, Laksamana Pertama TNI Heri Triwibowo, bertempat di Long Macan Kumbang, Mako Armada RI Jakarta. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksdia TNI Heru Kusmanto menghadiri acara delivery seremoni 1 unit Harbor Tug TNI Ranai yang dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksdia TNI Erwin S. Aldi Dharma, mewakili Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, bertempat di galangan kapal PT Noatu Shipyard Tanjung Priok, Jakarta Utara. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksdia TNI Heru Kusmanto memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit perwira, bintara, tamtama, dan pegawai negeri sipil Koarmada RI, bertempat di lapangan Arafuru, Mako Koarmada RI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Pangko Armada RI dalam sambutannya mengatakan bahwa untuk mengecek kembali anggaran-anggaran di tahun 2023, sehingga diharapkan mengawali di tahun 2024 jika ada wasrik internal maupun eksternal tidak ditemukan permasalahan. Selanjutnya berkaitan dengan cuti akhir tahun bulan Desember, bagian personel, kemarkasan, dan kasatker untuk mengatur siapa-siapa prajurit yang berhak memperoleh cuti tahunan dan cuti Natal. Begitu juga bagi prajurit Armada RI dalam menghadapi kampanye politik. Pangko Armada RI berharap prajurit tidak terpengaruh dengan dinamika politik saat ini. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksdia TNI Heru Kusmanto beserta segenap pejabat utama Koarmada RI menghadiri pengecekan kesiapan KRI di Ponorogo 365. Dilanjutkan upacara pemberangkatan Satuan Tugas Maritim Task Force TNI Kontingen Garuda 27O United Nations Interim Force in Lebanon tahun anggaran 2023-2024 yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, bertempat di lapangan Mulia Silam, Mako Namil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Komando Armada Republik Indonesia secara resmi menggelar rapat evaluasi kegiatan operasi dan latihan TNI Angkatan Laut semester 2 tahun 2023.
yang dipimpin langsung oleh Asisten Operasi Pangko Armada RI Laksma TNI Heri Triwibowo, bertempat di Longwojan Humbang, Makoko Armada RI, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Asop Pangko Armada RI dalam sambutannya mengatakan bahwa maksud diselenggaraan rapat evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil capaian dan efektivitas kegiatan operasi dan latihan TNI atau TNI Angkatan Laut yang telah dilaksanakan oleh Koarmada RI, dalam hal ini Koarmada 1, 2, dan 3 selama periode semester 2 tahun 2023, sekaligus untuk mengkomprimir kendala dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan tersebut. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksdia TNI Heru Kusmanto menghadiri peresmian Satuan Pendidikan Keempat Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, didampingi Ketua Umum Jalas Nasri Yunya Vera Muhammad Ali, bertempat di Kodim Natal, Likupang, Sulawesi Utara. Acara peresmian diawali dengan doa, pembacaan laporan anggaran dan fasilitas yang tersedia di Satdik keempat ini, dilanjutkan dengan penekanan tombol peresmian oleh Kasal dan Gubernur Sulut sebagai tanda dimulainya operasional Satdik. Selain itu, dilaksanakan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Satdik keempat Kodik Natal. Sementara itu, Ketua Umum Jalas Nasri secara simbolis menggunting pita di markas Komando Satdik keempat sebagai tanda kesiapan fasilitas tersebut digunakan. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksdia TNI Heru Kusmanto didampingi Ketua Gabungan Jalas Nasri Armada RI Nyonya Yayu Heru Kusmanto melaksanakan kunjungan kerja ke Lantamal 10 Jayapura, Papua. Kunjungan ini dalam rangka peresmian renovasi Masjid Al-Mahdi Lantamal 10 Jayapura oleh Pangko Armada RI yang ditandai dengan penulisan prasasti, pemotongan pita, dan pemotongan tumpeng. Kepala Staf Armada Republik Indonesia Laksda TNI Didong Ryuduta sebagai perwakilan dari Koarmada RI TNI Angkatan Laut mengikuti kegiatan diskusi dengan Angkatan Laut Rusia bertempat di Hotel Grand Davang, Surabaya. Pada kesempatan tersebut, KS Koarmada RI membuka diskusi dengan mengangkat tema Second Navy to Navy Talks. Adapun tujuan diselenggarakannya diskusi ini, yakni untuk saling bertukar pikiran, pendapat, dalam rangka membangun kerjasama dan memperkuat penjagaan laut wilayah masing-masing. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksdia TNI Heru Kusmanto menghadiri upacara peresmian KRI Marin 877 dan Peta Kamla Jevman milik TNI Angkatan Laut yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, bertempat di Dermaga Utara Baru 1, Pelabuhan Batu Ampar, Batam. KRI Marin 877 adalah jenis kapal patroli cepat 60 meter atau lebih yang dikenal dengan sebutan PC-60M, merupakan salah satu jenis kapal perang karya putra-putri bangsa yang nantinya akan ditugaskan untuk memperkuat jajaran Satuan Patroli Lantamal 4 Makassar, jajaran Koarmada 2. Sementara untuk Peta Kamla Jevman adalah jenis Special Mission Combat Boat yang nantinya akan memperkuat Koarmada 3, khususnya Lantamal 14 Sorong. Dalam kesempatan tersebut, Kasal juga mengukuhkan Komandan KRI Marin 877, Mayor Laut Nugroho Adianto Wicaksono, dan Komandan Peta Kamla Jevman adalah Serlianaf Larudi. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksdia TNI Heru Kusmanto didampingi Kepala Staf Armada Republik Indonesia Laksda TNI Didong Ryuduta dan Kepala Kelompok Staf Ahli Pangko Armada RI Laksma TNI Gatot Haryanto menerima dengan hangat 6 siswa SMA Taruna Nusantara bertempat di ruang VIP Panglima Makoko Armada RI Jakarta Pusat. Pada kesempatan tersebut, Pangko Armada RI memberikan pengarahan tentang beberapa hal yang perlu disiapkan dan yang harus dihindari untuk melanjutkan pendidikan di Akademi Angkatan. Ketika ke-6 siswa tersebut ditanya, kesemua siswa tersebut sangat antusias dan berharap ke depannya dapat melanjutkan pendidikan di Akademi Angkatan Laut dan menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Selain itu juga dilaksanakan pemberian cenderamata dan sesi foto bersama. Komando Armada Republik Indonesia menggelar latihan bencana alam yang dibuka oleh Pasok dan Mako Armada RI Letkol Marinir Wira Lumbat Gaul bertempat di Gedung Nanggala, Makoko Armada RI Jakarta Pusat. Kegiatan pelatihan ini berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 20 dan 21 Desember 2023, dengan materi teori dan praktek, serta diikuti oleh seluruh prajurit perwira, bintara, dan tamtama Mako Armada RI. Kegiatan hari pertama pelatihan dilaksanakan dalam bentuk teori, berupa paparan materi mengenai perawatan darurat medis, pengertian, dan jenis bencana, tahapan penanggulangan bencana, teknik, dan pertimbangan evakuasi korban bencana dan bantuan hidup dasar. Selanjutnya hari kedua,
yaitu praktek pelaksanaan dari teori dan diakhiri dengan diskusi serta evaluasi di lapangan Arafuru, Mako Armada RI. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia, Laksda TNI Didong Rio Duta, memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit perwira, bintara, tamtama, dan pegawai negeri sipil Ko Armada RI bertempat di lapangan Arafuru, Mako Armada RI, Jakarta. Pengarahan ini turut dihadiri oleh seluruh pejabat dan Kasatker Ko Armada RI. Dalam kesempatan tersebut, KS Ko Armada RI dalam sambutannya menyampaikan beberapa arahan dan penekanan yang harus dipedomani bagi seluruh prajurit dan PNS Ko Armada RI. Yang pertama, tugas kita sebagai prajurit TNI Angkatan Laut dalam menghadapi dinamika kegiatan kampanye politik yang semakin meningkat agar kita dapat menjamin keamanan dan ketertiban. Selanjutnya, perhatian yang kedua, bagi yang akan melaksanakan cuti Natal dan Tahun Baru saat meninggalkan kantor agar melaksanakan pengamanan dokumen dan pengamanan material, baik dari bahaya pencuri maupun bahaya-bahaya konsleting listrik. Selain itu, KS Ko Armada RI juga mengarahkan agar Kasatker menunjuk salah satu personel pada masing-masing satkernya untuk melaksanakan tugas pengecekan ini. Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Laksda TNI Heru Kusmanto, menyaksikan kunjungan kerjasama antara TNI Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Bertempat di Gedung Mina Bahari 1, Lantai 7, Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat. Pada kesempatan tersebut, Kasal menyambut baik rencana kolaborasi dalam bidang kemaritiman dan kelautan yang telah dicanangkan oleh Kementerian KKP RI, yaitu pengembangan kampung nelayan modern yang merupakan program dalam mentransformasikan ruang hidup dan ruang sosial nelayan menjadi lebih baik dan lebih berkembang dengan seluruh dimensinya melalui pembangunan infrastruktur serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui social engineering. Acara Malam Ramadhan dalam rangka pembubaran Panitia Hari Armada RI tahun 2023 di Ko Armada RI ini dipusatkan di Rumah Jabatan Pangko Armada RI, Jalan Cut Mutia, Jakarta Pusat. Pada kesempatan tersebut juga berlangsung doa bersama dan diikuti oleh seluruh peserta yang hadir sebagai ungkapan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan dalam rangka Hari Armada RI tahun 2023 hingga puncak acara yang telah berlangsung di seluruh jajaran Ko Armada RI. Menjelang akhir tahun 2023, Komando Armada Republik Indonesia menggelar olahraga bersama dan lomba permainan yang diikuti oleh seluruh prajurit perwira, bintara, tamtama, dan pegawai negeri sipil Ko Armada RI. Bertempat di lapangan Arafuru, Mako Armada RI, Jakarta Pusat. Kegiatan yang diawali dengan senam kesegaran jasmani 88 dan senam gemu famire ini dilanjutkan dengan berbagai perlombaan permainan, di antaranya lomba balap karung, lomba makan kerupuk, lomba bakiak, lomba memukul air plastik, dan beberapa lomba permainan menarik lainnya, serta hiburan musik dari grup musik Jalan Nusa Band Ko Armada RI. Sebagai wujud rasa syukur sekaligus pemohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjelang akhir tahun 2023 dan menyambut awal tahun 2024, seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil di jajaran Komando Armada Republik Indonesia melaksanakan doa bersama bertempat di tempat ibadah lingkungan markas Komando Armada Republik Indonesia, Gunung Sahari, Jakarta. Diharapkan dengan doa bersama ini, maka rekan-rekan prajurit akan lebih yakin dan percaya diri dalam melaksanakan tugasnya mengabdi kepada bangsa dan negara.